Halo teman-teman, bersama aku Kak Vini. Kali ini aku akan membawakan informasi yang menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Dimana lagi kalau bukan di ruang fisika. Topik yang akan kita bahas kali ini tentang rangkaian listrik. Semua topik ini bisa kamu jadikan bekal konsep dasar dan pelengkap wawasan kamu ya. Mau tahu lebih detailnya? Yuk masuk ke pembahasan. Materi ini bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita, sebab setiap hari kita bisa berhubungan dengan rangkaian listrik. Misalnya, lampu yang kita gunakan sebagai penerangan mendapatkan arus melalui rangkaian listrik. Bahkan, komputer atau laptop atau bahkan smartphone yang kalian gunakan untuk membaca materi ini terdiri dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Materi yang pertama adalah rangkaian seri. Ayo, siapa yang masih suka mainan lampu? Zaman sekarang kalau udah ngomongin soal lampu hias, pasti langsung kebayang jenis lampu yang satu ini deh. Lampu tumbler. Kamu tahu nggak sih ternyata lampu tumbler itu disusun dengan rangkaian seri. Kira-kira kenapa ya? Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang paling sederhana. Karena arus listrik mengalir hanya pada satu rangkaian saja. Sekarang bayangkan kalau kamu harus mematikan atau menyalakan lampu tumbler semuanya satu persatu. Wah, pasti gempor tuh tangan kamu. Selain bentuk rangkaian yang sederhana, rangkaian seri ini juga membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga lebih murah. Kekurangan menggunakan rangkaian seri ini yaitu boros listrik. Nyala lampu tidak stabil jika semakin banyak lampu yang digunakan. Dan jika satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listriknya juga akan terputus. Yang kedua, rangkaian paralel. Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa ya kalau PLN mematikan listrik di wilayah A, maka belum tentu di wilayah B akan mati juga? Padahal kan sumber listrik PLN sama. Nah, hal ini dikarenakan PLN menggunakan rangkaian listrik paralel. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa nggak digunakan secara seri saja? Karena rangkaian listrik paralel disusun atau dihubungkan secara sejajar atau bercabang, yang artinya rangkaian ini bisa membagi arus. Tujuan PLN menggunakan rangkaian listrik paralel, jika ada masalah listrik di wilayah A, maka wilayah B tidak harus mati juga listriknya. Begitu juga di rumah. Biasanya instalasi lampu di rumah menerapkan sistem satu saklar untuk satu lampu. Karena jika sudah tidak dibutuhkan, lampu tersebut bisa dimatikan. Kebayang nggak sih kalau di rumah kamu menggunakan rangkaian seri? Pasti ketika dipencet satu saklar, maka lampu satu rumah akan menyala, begitu sebaliknya. Tentu ini akan boros banget terhadap listrik yang akan kita gunakan. Jika kamu menggunakan rangkaian paralel, maka lampu akan menyala dengan terang, karena hambatannya kecil. Namun, rangkaian paralel ini susunannya jauh lebih rumit dan membutuhkan banyak kabel. Nah, setelah kamu mendengar penjelasanku mengenai rangkaian seri dan paralel, menurut kamu lebih efektif yang mana? Kalau kamu mau belajar lebih dalam mengenai materi ini, kamu dapat pelajari di pelajaran fisika kelas 12 semester 1. Penjelasan yang sudah aku sampaikan tadi bisa menjadi bekal kamu untuk melangkah lebih lanjut memahami materi ini. Dan masih banyak lagi materi lebih lanjut mengenai rangkaian listrik yang bisa kamu pelajari, seperti rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik tertutup, dan hambatan listrik. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!